Selamat pagi anak-anak, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pasti kabarnya sehat-sehat semua ya. Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar lagi bersama Kak Agatha. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Siap berdoa. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kedua tangan dikatupkan, mata dipejamkan, dan kepala ditundukkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Wah, semuanya sudah pada semangat, sudah siap belajar hari ini. Nah, anak-anak, jika kalian kemarin sudah belajar tentang landak bersama Bu Siti, kemudian belajar tentang marmut bersama Bu Asri, nah sekarang kalau bersama Kak Agatha, kita akan belajar apa ya? Nah, anak-anak sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya, anak-anak akan diajak dulu bermain oleh Ucil. Nah, akan bermain apa ya kita? Nah, yuk kita simak video berikut ini. Hai teman-teman. Wits, kacamatanya dibuka dulu dong, biar makin kelihatan. Nah, halo teman-teman TK Bina Kasih. Perkenalkan, namaku Ucil. Salam kenal ya. Hari ini, Ucil mau ngajak kalian bermain. Kita mau main apa ya? Coba kalian tebak. Nah, teman-teman, kita mau bermain puzzle. Yuk, kalian bantu Ucil menyusun puzzle ya. Wah, ada banyak banget potongan puzzle-nya nih teman-teman. Sebelum kita menyusun puzzle, coba kita hitung dulu ada berapa ya jumlah potongan puzzle-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potongan puzzle nih teman-teman. Yuk, sekarang kita susun ya. Sepertinya yang nomor 4 diletakkan di sini, teman-teman. Lalu, yang sebelahnya nomor berapa ya? Iya, nomor 2, teman-teman. Lalu, yang sebelahnya lagi nomor berapa? Apakah nomor 5? Yuk, dicoba dulu, teman-teman. Wah, ternyata bukan teman-teman. Apa nomor 6 ya? Coba kita pasang ya. Wah, betul. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang, di bawah angka 4, kira-kira potongan puzzle-nya yang nomor berapa ya? Kita coba yang nomor 1 ya teman-teman. Wah, betul ternyata. Masih sisa 2 potongan puzzle nih. Ayo teman-teman, sedikit lagi. Sebelahnya nomor 1, kira-kira potongan puzzle yang angka berapa ya? Dicoba dulu yang nomor 3 yuk. Wah, ternyata salah nih teman-teman. Sekarang, kita coba yang nomor 5 ya. Wah, ternyata benar. Berarti, yang satu lagi pakai nomor 3. Nah, sudah jadi nih. Kita berhasil menyusun puzzle-nya. Teman-teman, ini sepertinya gambar binatang ya. Kira-kira ini gambar binatang apa ya? Bunglon bukan ya? Bukan teman-teman. Ternyata ini adalah gambar iguana. Teman-teman, iguana itu binatang yang seperti apa sih? Untuk lebih jelasnya,
kalian akan belajar bersama Kak Agatha ya. Nah, anak-anak, sudah lihat ya tadi, anak-anak sudah bermain bersama Ucil. Bermain apa tadi? Iya, bermain puzzle. Nah, setelah puzzle-nya tadi disusun, kira-kira ada gambar binatang apa ya tadi? Iya, iguana. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iguana. Tapi sebelum kita belajar, yuk anak-anak kita bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi lagu Iguana. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Iguana. Nah, sekarang Kak Agatha mau tanya, anak-anak adakah yang sudah pernah melihat iguana? Coba angkat tangan.
Wah, ternyata ada yang sudah pernah lihat, tapi ada juga yang belum. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan belajar banyak tentang iguana. Nah, anak-anak, iguana itu adalah binatang yang hidup di darat. Wah, kira-kira ciri-ciri iguana itu seperti apa sih? Nah, iguana itu memiliki kaki jumlahnya 4. Nah, di kaki-kaki iguana itu ada jari dan ada cakarnya juga untuk berjalan dan juga untuk memanjat. Kemudian iguana itu juga punya ekor yang panjang loh nak. Sama seperti lagu tadi ya, bahwa iguana itu punya ekor yang panjang. Kemudian iguana juga memiliki sisik. Lalu ada juga di bawah rahangnya itu ada gelambir. Kemudian di punggung iguana ada apa ya? Ada durinya, ada duri di punggung iguana. Gunanya untuk apa sih itu anak-anak? Nah, duri di iguana itu di bagian punggungnya untuk melindungi iguana dari serangan musuh. Nah, kemudian ada lagi, iguana itu ternyata punya gigi loh nak, meskipun tidak kelihatan ya. Nah, giginya itu kecil-kecil tapi sangat tajam loh. Nah, anak-anak harus berhati-hati ya. Kemudian ada lagi, iguana itu punya mata. Nah, iguana itu ternyata punya mata jumlahnya 3. Loh, padahal yang kelihatan cuma 2 ya, yang sebelah kanan dan kiri. Nah, mata yang ketiga itu ada di atas kepalanya. Mata yang ketiga itu tadi namanya adalah mata parietal. Kenapa sih kok ada mata parietal juga? Nah, jadi mata ketiga iguana itu tadi berfungsi untuk mendeteksi gelap dan juga terang. Selain itu, iguana juga bisa mengamati nanti ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian, iguana itu sama juga seperti binatang-binatang lainnya. Iguana juga perlu makanan. Nah, kalau iguana itu makan apa ya nak? Ada yang tahu? Nah, iguana itu makan sayur, makan buah-buahan. Nah, jadi iguana itu adalah binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tahu ya, iguana itu makannya apa? Nah, sekarang kalau cara berkembang biak iguana itu seperti apa? Dengan cara apa ya? Iya, betul, iguana berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur iguana itu tadi dirami selama 90 sampai 120 hari atau setara antara 3 sampai 4 bulan. Kemudian telurnya itu menetas dan bisa menghasilkan apa nak? Anak-anak iguana yang lucu-lucu itu. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui juga bahwa iguana itu bisa bertahan hidup hingga usia 10 sampai dengan 12 tahun. Nah, anak-anak, iguana itu biasanya dipelihara oleh manusia atau dijadikan sebagai binatang kesayangan. Nah, sekarang anak-anak, supaya kalian lebih tahu ada apa saja sih jenis-jenis iguana dan juga bagaimana cara merawatnya. Nah, kalau kalian ingin merawat iguana, kalian harus tahu caranya. Nah, yuk bersama-sama kita simak video berikut ini. Anak-anak, iguana itu ada banyak loh jenis-jenisnya. Ada iguana hijau. Iguana jenis ini umumnya memiliki tubuh yang panjang dan ditutupi sisik kasar berwarna hijau. Iguana hijau ini termasuk jenis iguana yang paling banyak dipelihara loh anak-anak. Kemudian ada iguana merah. Nah, anak-anak, iguana jenis ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik berwarna merah. Iguana merah sifatnya cenderung lebih agresif atau lebih mudah menyerang dan juga lebih lincah daripada iguana hijau. Lalu ada juga iguana albino. Iguana jenis ini biasanya memiliki tubuh yang ditutupi sisik berwarna kuning cerah dan memiliki mata berwarna merah. Nah, anak-anak, iguana albino ini cenderung lebih peka terhadap cahaya loh. Jika iguana ini terlalu lama dijemur, maka akan mengakibatkan iguana albino sakit dan penglihatannya menjadi kabur. Sehingga ketika menjemur iguana albino tidak perlu terlalu lama ya, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja.
Dan ada juga iguana badak. Wah, anak-anak, namanya unik sekali ya. Sebenarnya itu binatang apa sih? Iguana atau badak ya? Kok namanya iguana badak? Anak-anak, iguana ini disebut sebagai iguana badak karena memiliki ukuran tubuh yang besar dan wajahnya terlihat sedikit ganas atau terlihat galak, serta memiliki sisik kasar berwarna coklat keabu-abuan. Nah, anak-anak, iguana itu termasuk binatang kesayangan atau merupakan binatang yang biasanya dijadikan sebagai binatang peliharaan. Kalau anak-anak mau memelihara iguana, kalian harus tahu dulu bagaimana cara merawatnya. Kira-kira bagaimana ya cara merawat iguana? Yuk diperhatikan ya anak-anak. Anak-anak, jika kalian mau memelihara iguana, harus menyiapkan kandangnya terlebih dahulu sebagai tempat tinggal iguana. Dan pastikan juga bahwa kandang iguana itu harus diletakkan di tempat yang terkena cahaya, terutama cahaya dari sinar matahari langsung. Kemudian, jangan lupa juga beri makan secara rutin dan teratur ya anak-anak. Ingat ya anak-anak, tadi makanan iguana itu ada apa saja? Iya, betul, ada sayuran dan buah-buahan. Kalian juga harus menyediakan air minum secukupnya di dalam kandang iguana, supaya iguananya bisa minum. Air minumnya diberikan secara teratur ya anak-anak. Nah, anak-anak, jika memelihara iguana harus rajin juga membersihkan kandangnya, supaya kandang iguana tetap bersih dan iguana tetap sehat. Kemudian, kalian juga perlu menjemur iguana di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15-20 menit. Sedangkan kalau iguana albino, jangan dijemur terlalu lama ya, cukup 10-15 menit saja. Nah, anak-anak, kenapa ya kok iguana itu harus dijemur di bawah sinar matahari? Supaya tubuh iguana tetap hangat dan makanan-makanan berupa sayur dan buah yang sudah dimakan iguana dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, anak-anak sudah lihat ya tayangan videonya tadi, ada jenis-jenis iguana dan juga cara merawat iguana. Nah, tadi cara merawat iguana salah satunya apa ya? Harus dijemur di bawah sinar matahari. Kira-kira kenapa tadi kok iguana itu harus dijemur di bawah sinar matahari? Iya, supaya makanan yang dimakan oleh iguana tadi itu bisa terserap oleh tubuh iguana. Kemudian supaya tubuh iguana itu bisa menjadi tetap hangat. Nah, anak-anak sudah banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini tentang iguana. Nah, tapi belum selesai, masih ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas hari ini adalah anak-anak akan bermain menjadi iguana. Wah, bagaimana ya caranya? Anak-anak bisa mengetahui caranya setelah ini akan dijelaskan oleh Jarjit dan juga Mimi. Enaknya main apa ini ya, Mbak? Ayo kita main bentuk iguana aja. Gimana? Mau nggak? Pakai jaringnya. Itu utiku. Mana coba? Oke, tak pilih jaring dulu ya. Ya. Ini jaringnya. Ayo sekarang. Tuh, kamu dari sana. Seru nggak mainnya? Seru lah, geser sana. Kita gelar ya Jajit ya. Ya. Lagi mundur lagi Jajit. Oke. Ini. Kayak gini, terus gimana? Ya, Gimana aku bisa kasih. jadi iguana? Iya sebentar. Ayo, aku kasih tahu caranya. Coba. Ini ya. Nah, dilipat jadi dua gini, Jajit. Terus jadi gini. Satunya juga ya. Ini. Ayo kepalamu bobo sini, Jajit. Kepalamu sini. di sini ya. Nanti aku malah tidur. Ya, jangan. Terus masukin nih di lubang yang pertama ini. Satunya juga ya, Jajit. Oke, Mi. Udah. 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 Nah, tanganmu nanti mengatur begini ya, Jajit. Terus berguling, Jajit. Ayo berguling ya. Coba. Ya, tangannya ke atas, Jajit. Tangan atas sini. Iya. Jalan, Jajit, bisa nggak? Pelan-pelan. Wah, Yeay, Jajit jadi iguana. Yeay, bagus, bagus. Terus jalan.
Nah, anak-anak sudah lihat ya videonya tadi cara mengerjakan tugas hari ini? Nah, jangan lupa ya anak-anak, tugasnya dikerjakan, kemudian minta tolong mama atau papa untuk memvideokan saat anak-anak melipat, kemudian berguling dan merayap seperti iguana. Kemudian dikirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nah, anak-anak, Kak Agatha juga mau berpesan kepada anak-anak, kalau kalian ingin memelihara iguana, harus kalian rawat dengan baik. Seperti tadi ya, sudah ada cara-caranya yang ada di video tadi. Nah, kemudian anak-anak juga harus berhati-hati. Tadi di ciri-ciri iguana ada apa tadi? Iya, iguana itu punya gigi yang kecil namun tajam. Nah, karena gigi yang tajam itu anak-anak harus berhati-hati ya, supaya tidak digigit karena ketika digigit iguana itu bisa menyebabkan luka. Nah, begitu ya anak-anak. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, siap berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang telah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak video belajar hari ini dengan baik. Kak Agatha juga minta maaf kalau selama menyampaikan pembelajaran masih terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Nah, anak-anak, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.